Atau di hadis Nabi dikatakan begini, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang tidak bisa mencegah dirinya, salatnya, dari perbuatan keji dan munkar, maka dia tidak makin dekat dengan Allah, kecuali makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, ada dua pemaknaan. Dengan salat mestinya secara otomatis kita dijauhkan dari perbuatan keji dan munkar, mestinya. Lalu muncul pertanyaan, saya sudah rajin sholat tapi masih berbuat, apa ada yang salah dengan wudhu saya? Apa ada yang salah dengan cara sholat saya? Walaupun ada ulama menganjurkan tentang poin pertama ini, sholat itu lakukan 3 tertib. 1, tertib waktu, usahakanlah disiplin di awal. Tertib tempat, di masjid. Tertib cara, berjamaah. Mudah-mudahan kalau caranya begitu, maka kita dijauhkan dari perbuatan keji dan munkar dengan sholat tadi. Walaupun itu bukan jaminan, bukan garansi, bukan jaminan utama, tetap. Atau ada yang memaknai kedua, percuma sholatnya kalau dia tidak menghindari perbuatan keji dan munkar. Ya tadi itu, man lam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat, tapi sholatnya belum bisa mengendalikan dirinya dari perbuatan keji dan munkar, maka lam yazdad minallahi illa bu'da, dia tidak makin dekat dengan Allah kecuali semakin jauh. Tapi begini Pak, kita itu masih salah, masih berbuat dosa, itu maunya Allah. Kalau maunya saya ini nggak pernah berbuat dosa Pak. Maunya Allah. Karena innal insana mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Allah yang mau, Allah yang berkehendak agar kita salah dan lupa. Tujuannya apa? 1, agar kita minta ampun kepada Allah. Makanya Nabi mengajarkan kita minta ampun itu sehari paling dikit 100 kali. Nabi mengajarkan kita. Di agama Islam itu enak Pak. Kita ini diajarkan rendah diri di hadapan Allah. Astaghfirullahaladzim, minta ampun. Aku lebih suka dengan istighfar, kata Allah, daripada tasbih. Aku lebih suka hambaku itu minta ampun daripada mereka bertasbih dan memuji aku, kata Allah. Kalau hambaku tidak lagi berbuat dosa, aku matiin dia. Aku akan bikin makhluk baru yang bisa berbuat dosa dan minta ampun kepada aku. Jadi Allah tuh senang banget kalau kita ini minta ampun. Di panjenengan Pak, jangan menyalahkan siapa-siapa kok buat dosa misalnya. Berarti Allah kangen dengan kita minta ampun pada Allah. Jangan kayak agama sebelah Pak. Orang Islam apa ya katanya istighfar tiap hari, berarti belum dijamin masuk surga. Dia mah kepedean. Sok pede nggak punya dosa, sok suci udah ngapring surga. Yang kayak gitu Allah sebel banget. Allah tuh senang betul dengan hambanya yang merasa berdosa dan minta ampun kepadanya. Hati-hati Pak, kalau Bapak Ibu sudah merasa nggak punya dosa lagi, hati-hati ya, itu bahaya itu, bahaya. Makanya kadang-kadang bikin terus suruh kepleset dulu lah Parman nih. Biar dia bertobat, aku ingin melihat air matanya yang jatuh karena bertobat kepada aku. Dan mohon maaf bapak-bapak, makanya kalau orang lain salah, jangan membencinya. Karena dia manusia, tempatnya salah. Kita mah enggak, tiada maaf bagimu. Begitu banget ya. Aduh, untung kita ini enggak Tuhan Pak. Kalau Tuhan mah repot ya. Kalau Tuhan ngambekan kayak gitu ya. Kita ini orang itu memang tempatnya salah dan lupa. Allah sengaja ciptakan itu. 1. Yang kedua, mengapa manusia diciptakan berdosa? Agar dia tidak merasa paling suci. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian merasa suci dengan diri kalian sendiri, karena cuma Allah yang tahu siapa orang yang benar-benar bertakwa.
Ada Pak orang yang rajin sholat, sholatnya rajin. 5 waktu ke masjid. Ke masjid. Kita mah dengar adzan baru berangkat ke masjid. Dia mah datang dulu baru orang adzan. Saking rajinnya. Tahajud tiap malam. Menghatamkan Al-Quran paling lambat seminggu sekali. Di dalam sholat tahajudnya. Sholat gak pernah di sop yang kedua. Pasti di sop yang paling depan. Tapi masuk neraka. Masuk neraka? Gak pernah berbuat maksiat. Gak pernah zina. Gak pernah korupsi. Dan gak pernah nonton TV. Karena belum ada kan. Di zaman Nabi itu. Tapi Nabi mengatakan kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Anjing-anjing neraka. Anjing-anjing neraka. Anjing-anjing neraka. Ngapa? Karena dia nggak pernah berbuat dosa. Dia rajin sholat, bahkan rajin ke masjid. Dia merasa dirinya paling suci sendiri. Dan itu banyak dulu Pak. Banyak. Sampai-sampai endingnya ya tetap dosa juga endingnya yang dia buat. Membunuh Imam Ali di tanggal 7 Ramadan. Imam Ali sedang ngimamin sholat subuh, ditikam lehernya oleh orang Khawarij namanya Abdurrahman bin Muljam. Disuruh taubat nggak mau. Saya nggak pernah berbuat dosa, ngapain saya taubat? Loh kamu kan ngebunuh khalifah. Khalifah itu kafir, halal darahnya. Masya Allah. Jadi ngotot bener dia, bener dewek, ngotot banget. Bahkan Abdurrahman bin Muljam itu mohon maaf Bapak Ibu. Saking rajinnya sujud, jidatnya kapalan. Masya Allah. Tapi jangan sampai kalau ada yang jidatnya kapalan, itu Muljam nih, jangan ya Pak. Nggak harus begitu. Kiai saya juga jidatnya hitam, tapi nggak kayak gitu, enggak. Guru saya juga jidatnya hitam saking rajinnya sujud dia. Tapi jangan salah juga, orang rajin yang jidatnya hitam kan ada beberapa macam. Ada yang karena rajin sujud, rajin sholat, sekali sholat 3 jam umpama. Ada juga yang waktu sujud diurak-urak, seminggu ya hitam juga itu. Nah artinya kesolehan seseorang, ubudiyahnya belum tentu menjaminnya masuk surga. Dia nggak pernah berbuat salah sebelumnya, ngegosip nggak pernah, zina nggak pernah, belum tentu dia pasti masuk surga, belum tentu. Dia sholatnya rajin belum tentu, tapi kalau di hatinya merasa paling beriman, jangan. Makanya beragama itu yang dihindari Pak. Saya sering sampaikan, hindari merasa paling benar. Paling banter jadi teroris nanti malahan. Setidak-tidaknya kita gampang nyalahin orang lain. Itu yang jadi bahaya. Kalau kata orang Sunda apa? Urang pang-pang nak cenah. Paling bagus dewek, paling soleh dewek, paling takwa dewek. Jadi terkait dengan pertanyaan beliau, nggak apa-apa Pak berbuat dosa. Lewat sampai jalan ya. Kelihat cewek bening, kling misalnya kan. Paling istighfar, astagfirullahaladzim. Nggak apa-apalah, Tuhan juga maklum. Allah ciptakan mata kita. Saya juga begitu sih soalnya gitu. Masih muda Pak, Bu, wajar. Jangan dikira kalau ustadz itu orang suci gitu. Wah Ustadz Parman mah suci, ngeliat cewek mah langsung nunduk. Belum tentu. Kadang-kadang ya khilaf juga lah. Ya manusia biasa. Jadi kita ini wajar-wajar saja, paling istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada anak muda ngomong nanya, Ustadz, saya ini kalau lihat orang cantik, kok saya ngedredet ya? Bagus, kata saya. Normal. Karena zaman sekarang bahaya Pak. Banyak orang lihat cewek nggak demen lagi, maunya sama jeruk makan jeruk. Nah itu yang bahaya. Makanya kita lagi membangun